Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ya. Amma ba'd. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Imam Ibnu Taimiyah yang disarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Dalam kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-39 ya dari kitab. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis ya, yang kelima, itsbatul masyiati wal iradati lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan masyiah, penetapan kehendak dan juga keinginan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya di sini. Pada matan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 39, kemudian Al-Baqarah ayat 253 dan juga Al-Maidah ayat 1 ya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. Al-Kahfi ayat 39 ya. Kemudian walau lasya Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Al-Baqarah ayat 253 ya, 253. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhilli sayyidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Al-Maidah ayat 1 ya. Kita coba terjemahkan ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala ya, walaula idh dakhalta jannataka, dan mengapa tidak ya, di sini laulanya itu sebagai harfu ta'did ya, harfu tahdid yang berisi anjuran ya. Jadi diartikannya sebagai mengapa, walaula, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengatakan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Ini ada khabar yang dihapus ya, yaitu kainun ya, apa yang Allah kehendaki itu terjadi. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ya, seperti itu. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Kemudian walau syaa Allahu maqtatalu, dan apabila Allah menghendaki tidaklah mereka itu saling berperang ya. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah itu ia melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan ya, seperti itu. Al-Baqarah ayat 253. Sementara kalau lau di sini adalah lau adat syarat ya, yaitu ada jawab syaratnya ini maqtatalu, tidaklah mereka berperang apabila Allah mau, tidaklah mereka akan saling berperang ya, seperti itu. Tapi ini terhalang ya, sebab al-imtina' ya, terhalang jawab syaratnya karena tidak terjadinya tanpa wujud, syaratnya tidak terwujud ya, seperti itu. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am ya, telah dihalalkan untuk kalian binatang ternak ya, illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang akan dibacakan kepada kalian, kecuali apa-apa yang akan diceritakan kepada kalian. Ghairu muhilli sayyidi wa antum hurum, dengan tanpa menghalalkan perburuan sedangkan kalian dalam keadaan ihram ya, seperti itu. Innallaha yahkumu ma yurid. Al-Maidah ayat 1. Sesungguhnya Allah memutuskan apa yang dia inginkan ya, seperti itu ya. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Syarhu ya. Qala Syekh, qauluhu walaula idza dakhalta jannataka ya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, halla ya, mengapa tidak ya ketika engkau memasuki bustanak ya. Halla idza dakhalta bustanaka, kenapa tidak ketika engkau memasuki tamanmu ya, di sini. Kenapa tidak engkau mengatakan qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Kenapa tidak engkau mengatakan apa yang Allah kehendaki itu terjadi ya, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maksudnya yakni insya'a abqaha, jika Allah mau ya, jika Allah berkehendak
Allah mengekalkannya ya. Wa in syaa afnaha, dan jika Allah menghendaki Allah menghilangkannya ya. Seperti itu. I'tirafan bil ajzi ya. Jadi di sini karena menyadari dengan kelemahan diri ya, seperti itu, maka Masya Allahu la quwata illa billah ini ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub ya, sebaiknya dibaca seperti itu ya. Masya Allahu la quwata illa billah, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa annal qudrata lillahi subhanahu, dan bahwasanya sungguhnya kekuasaan ya, kekuatan dan kekuasaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ya. Syekh melanjutkan, qala ba'dus salaf ya, sebagian dari orang-orang terdahulu berkata ya, man a'jabahu syai'un falyaqul masya Allahu la quwata illa billah. Jadi sebagian orang terdahulu mengatakan bahwa barang siapa sesuatu itu membuat dia takjub ya, falyaqul, maka selayaknya atau hendaklah dia mengatakan masya Allahu la quwata illa billah ya, seperti itu. Apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, menafsirkan Al-Baqarah ayat 253 ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid ya. Dan jika Allah mau ya, jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berperang ya, saling berperang. Walakinallaha, akan tetapi Allah itu mengerjakan apa yang dia inginkan ya, apa yang dia mau. Seperti itu. Di sini Syekh menjelaskan yakni lau syaa subhanahu, apabila Allah menghendaki ya, subhanahu wa ta'ala, apabila menghendaki adama, menghendaki apa? Menghendaki adama iqtitalihim, kosongnya atau hilangnya peperangan mereka ya, lam yaktatilu ya, sehingga tidak akan pernah mereka berperang ya. Apabila Allah menghendaki, tidak pernah mereka berperang, seperti itu. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid, karena sungguhnya Allah itu ya tidaklah sesuatu berjalan di dalam kerajaannya Allah, tidak di dalam kekuasaannya Allah, kecuali apa yang Allah maukan ya, seperti itu. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa membantah ya terhadap keputusan Allah, wala mubaddila li qada'ihi, dan juga tidak ada yang bisa menggantikan li qada'ihi, di dalam penghakimannya ya, dalam penghakiman di dalam keputusannya Allah. Tidak ada yang bisa menggantikannya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uhillat lakum ay ubihat wal khutabu lil mu'minin ya. Di sini telah dihalalkan untuk kalian ya, ay ubihat, telah dibolehkan, wal khutabu, di sini yang diajak berbicara di sini adalah wal khutab, di sini pembicaraan itu adalah untuk lil mu'minin ya, untuk orang-orang yang beriman ya, seperti itu. Yakni uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian ya binatang ternak. Syekh menjelaskan ai al-ibili ya, al-an'am ini contohnya yakni unta ya, al-ibili wal baqari wal ghanami, sapi dan juga biri-biri atau kambing yang besar ya, kambing, seperti itu. Kemudian illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang akan diceritakan ya kepada kalian. Di sini istisnaun, ada istisna ya, ada pengecualian ya, yang dihalalkan berarti ada yang diharamkan, yang dikecualikan. Jadi yang dikecualikan itu dari mim bahimatul an'am, dari binatang ternak ada yang dikecualikan, yaitu wal muradu bihi, dan yang dikecualikan di sini yang dimaksudnya adalah al madhkuru fi qoulihi, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu ya, dan seterusnya, yaitu diharamkan atas kalian mayit ya, seperti itu, al-ayah Al-Maidah ayat 3. Jadi ada yang dikecualikan ya, yang nanti akan diceritakan di ayat selanjutnya ya, seperti itu. Allati ba'daha biqalilin, yang dia itu setelah ayat ini ya, setelah ayat yang pertama
dengan jarak yang sedikit ya, dengan jarak yang sedikit. Yaitu ayat yang pertama, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Sementara yang di istisnanya ini adalah yang Al-Maidah ayat ketiga ya, seperti itu. Jadi jaraknya jaraknya eh, sedikit ya, seperti itu, atau jaraknya pendek dari ayat yang pertama, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, dengan tanpa menghalalkan perburuan sedangkan kalian dalam keadaan berihram ya, seperti itu. Di sini juga Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan istitsnaun akhar ya, ada pengecualian yang lain, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Di sini wal makna, dan maknanya adalah uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan untuk kalian binatang ternak, kulluha ya, seluruhnya, illa makana minha wahsyian ya, kecuali apa yang buas dari dia, kecuali apa-apa yang binatang tersebut buas ya, dari binatang-binatang ternak tersebut. Fa innahu saydun, karena sesungguhnya itu adalah buruan ya. La yahillu lakum fi halli ihram ya. Wahsyian di sini berarti suatu yang buas ya. Fa innahu saydun, karena sesungguhnya itu adalah perburuan yang tidak halal untuk kalian fi halil ihram, di dalam keadaan kalian dalam keadaan berihram ya, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan faqauluhu wa antum hurum, dan firman Allah Ta'ala, dan wa antum hurum di sini dalam keadaan kalian itu berihram ya, fi mahallin nasbin ya, alal hal ya. Karena ini sebagai hal ya, wawunya wawu hal ya, seperti itu. Jadi kalimat ini itu dalam mahal nasab ya, seperti itu, karena dia berposisi sebagai hal. Jadi kalau kita artikan ya, wa ghairu muhilli shaidi, dengan tanpa menghalalkan perburuan ya, sedangkan kalian ya dalam keadaan berihram ya, seperti itu ya. Bukan wawu ataf ya, tapi wawu hal ya, wawu hal. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wal muradu bil hurum ya, dan yang dimaksud dengan hurum di sini man huwa muhrimun bihaji au umratin au bihima, yaitu orang yang dia itu memasuki tanah haram ya, tanah haram sebab melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh atau melaksanakan keduanya ya. Kemudian Syekh melanjutkan, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah itu ia memutuskan apa yang dia mau, yaitu minat tahlili wa tahrimi ya, dari penghalalan maupun pengharaman. Jadi Allah memutuskan apa yang dia mau dari apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang diharamkannya. La i'tiradu alaih, tidak ada pemprotesan ya, tidak ada protes atas keputusan tersebut ya, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan ya, menyimpulkan bahwa asyahidu minal ayat, dan buktinya dari ayat-ayat yang di atas ya, an-nafiha, bahwa sungguhnya di dalam ayat-ayat tersebut itsbatal masyiati wal quwwati wal hukmi wal iradati ya, ada penetapan kehendak, kekuatan, penghukuman, dan juga keinginan kepada Allah ya, ada penetapan tersebut ya. Sifatin lillah, sebagai sebuah sifat ya, sebagai sebuah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala ya, ala ma yaliku bijalali, dengan apa-apa yang sesuai, yang pantas dengan keagungannya Allah ya, seperti itu. Jadi ada bagi Allah itu ada kehendak, ada kekuatan ya, ada penghukuman ya, ada Allah itu menghukumi ya, memutuskan ya, ada sifat memutuskan, dan juga ada sifat iradah ya, keinginan ya, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya dengan doa. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.